Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aziz dari Prodi Agribisnis dengan NIM 0551955802. Di sini saya akan melaksanakan praktik kelembagaan agribisnis unit 2 yang berada di kelembagaan BUMSES Sragen yang berada di Gemolong, Kabupaten Sragen. Di samping saya sudah ada salah satu pengurus dari kelembagaan BUMSES ini dengan Mas Hamam. Oke. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, Mas, terkait kelembagaan ini. Yang pertama itu adalah terkait SOP apa yang ada di lembaga ini dan seperti apa pelaksanaannya, Mas. Oke, terima kasih Mas Ayes untuk SOP yang ada di kandang ini, yaitu ketika bibit masuk dari pasar atau mungkin dari peternak lain, nanti kita karantina dulu kurang lebih 2-3 hari, terus kita pemberian treatment, yaitu ada pencukuran bulu, terus ada penyuntikan vitamin dan juga apa itu jenis obat cacing itu, dan juga ada Ivermectin, jadi untuk parasit, anti parasit. Itu untuk SOP yang ada di kandang kami. Ritual awalnya seperti itu, terus kemudian nanti kita puasakan kurang lebih 5 jam, habis itu baru kita berikan konsentrat dan juga pakan hijauan. Itu untuk SOP di peternakan kami. Terus kemudian untuk pakannya juga dari konsentrat, hijauan, dan air putih. Itu karena kita pakainya sistem pakan kering. Oke, mungkin itu Mas untuk SOP yang ada di kandang kami. Dan juga ada penyemprotan disinfektan itu sekitar 2 minggu sekali. Pertanyaan selanjutnya itu apa keunggulan dari lembaga ini? Oke, untuk keunggulan dari usaha peternakan ini yaitu peluangnya masih besar, kebutuhan tahunan Idul Adha juga masih besar, terus kebutuhan akikoh juga masih besar juga, apalagi kebutuhan pupuk organik itu juga masih besar. Itu untuk keunggulan di usaha peternakan ini. Ya, Mas. Nah, ini saya lanjut pertanyaannya tentang kebalikannya, yaitu kelemahannya dari lembaga ini seperti apa, Mas? Oke, untuk kelemahan dari usaha ini adalah yang pertama, modalnya besar, jadi menengah ke atas itu, karena ini skala bisnis. Jadi untuk modal memang agak menengah ke atas. Terus kemudian harga untuk saat ini, untuk tahun-tahun ini, harga yang tidak stabil itu juga masih menjadi kekurangan di dunia peternakan, karena ini sudah 2 tahun ini harga turun, merosot jauh dari harga biasanya itu. Terus kemudian lingkungan juga, jadi kalau bisa, karena ini di dunia peternakan harus jauh dari lingkungan padat penduduk. Oke, mungkin itu untuk kekurangan dari dunia peternakan. Iya, Mas. Selanjutnya ini terkait peluang kedepannya dari usaha ternak kambing ini seperti apa? Ya, kalau untuk peluang ke depan ini masih sangat bagus untuk jangka panjang, karena ini memang dunia peternakan ini, khususnya kambing, itu setiap Idul Adha itu banyak permintaan, banyak peminat mengenai berkorban ibadah tahunan, dan juga akikoh itu setiap
anak yang lahir yang memiliki tabungan itu rata-rata melaksanakan akikoh karena itu sunahnya itu. Terus kemudian pupuk juga peluangnya masih sangat besar karena di zaman pertanian modern ini masih membutuhkan pupuk organik yang sangat baik untuk kesuburan tanah dan juga keberlangsungan pertanian untuk masa ke depan, karena untuk ke depan itu sektor komoditas kemungkinan masih tetap bertahan. Oke Mas, ini yang pertanyaan yang terakhir itu terkait apa ancaman yang ada di lembaga ini. Ancaman yang ada di sektor pertanian ini adalah virus. Jadi ada virus mengenai penyakit seperti PMK yang kita tidak bisa menebak kapan datangnya. Mungkin ada virus-virus baru ke depannya itu. Jadi untuk ancamannya untuk di dunia peternakan ini seperti itu, virus. Terus kemudian cuaca ekstrim itu juga memengaruhi produktivitas di dunia peternakan, dan juga tidak stabilnya harga, baik harga bibit, harga jual, dan juga harga pakan. Itu kalau tidak stabil juga sangat mempengaruhi produktivitas di dunia peternakan. Ya mungkin itu Mas Ayis. Oh, oke, terima kasih Mas. Mungkin cukup itu pertanyaan saya tanyakan kepada jenengan. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi